7 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Ayo, bisa tebak lagu barusan lagu apa? Sudah nggak sabar ya, pengen memuji Tuhan? Tenang, kita akan segera mulai. Tapi Kak Nana mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Agar ibadah di hari ini sungguh-sungguh berkenan dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ambil waktu tenang sebentar. Tunjukkan sikap yang baik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini adalah hari yang kami tunggu.
untuk kembali beribadah. Tuhan tolong kami agar hari ini kami sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memuji nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukannya dengan kesungguhan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kak Nana, sudah, jangan terlalu panjang. Sekarang giliranku, udah gak sabar mau memuji nama Tuhan. Kak Nana terlalu panjang sih. Tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nana, Dengar nggak ada yang panggil Kak Nana? Nana, Tapi di sini nggak ada orang. Siapa ya yang manggil Kak Nana? Masa sih Tuhan Yesus yang panggil Kak Nana? Adik-adik pernah tidak merasa kalau Tuhan sedang panggil nama adik-adik? Seperti yang barusan Kak Nana dengar. Nana, Ya Tuhan, iya. Aku jawab Tuhan. Dengar dipanggil nama saya. Dalam sebuah ibadah, bagian yang paling penting adalah mendengarkan cerita. Cerita yang diambil dari Alkitab yang isinya tentang perbuatan Allah. Dan bagaimana cara Allah memperkenalkan tentang kerajaannya kepada kita. Siapkan hati yang haus akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini akan membawa kita semua ke dalam sikap yang tenang untuk memasuki firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Siapa
sedang apa? Hai Kayaknya Doni. asik banget. Ini loh. Lingling sedang menyisihkan uang jajan Lingling dan dimasukkan celengan. Kalau sudah penuh, mau buat jalan-jalan ya? Celengan ini nanti aku bawa waktu Natal. Loh, kok gitu? Kan sayang. Lingling berterima kasih pada Tuhan. Hanya ini yang Lingling bisa lakukan untuk Tuhan sebagai rasa syukur atau ucapan terima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi Lingling. Apa Doni juga mengasihi Tuhan Yesus? Ya, pasti Doni juga mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Doni gak pernah diberi uang jajan kayak Lingling. Bagaimana dong? Apa ya yang bisa Doni berikan buat Tuhan Yesus? Apa ya? Lingling juga nggak tahu nih. Ayo, tapi kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama yuk. Ayo. Yuk. Halo adik-adik, senang sekali Kak Anita bisa bertemu dengan adik-adik semua pagi hari ini. Meskipun dalam ibadah online. Nah, bagaimana? Adik-adik juga senang kan bisa kembali tatap muka di sekolah. Nah, tapi tentunya tetap jaga prokesnya ya. Memakai masker dan sering mencuci tangan kita. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita mengucapkan terima kasih adalah salah satu cara untuk kita berterima kasih atas kasih Allah kepada kita. Setiap hari kita bisa berterima kasih. Berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berterima kasih untuk sekolah kita sudah kembali tatap muka. Berterima kasih untuk papa dan mama dan juga kita semua sehat. Kita juga berterima kasih. Nah, cara lain untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan bisa juga dengan apa? Pemberian, memberikan persembahan. Seperti cerita pagi hari ini tentang seorang perempuan yang memberikan hartanya, yang memberikan miliknya yang berharga. Siapa ya? Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah, meskipun kami masih tetap beribadah online. Tuhan, pakai telinga kami untuk mendengar akan firman Tuhan, sehingga kami boleh belajar, mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan bersama-sama. Tolong juga untuk Kak Anita yang akan bercerita kepada adik-adik semua agar Kak Anita boleh menyampaikannya dengan bahasa yang dimengerti oleh adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas. Ayo, di mana Lukas? Betul, dalam Perjanjian Baru. Kita buka Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Ceritanya ada di situ. Kita tetap buka Alkitab kita ya. Oke, kejadiannya ada di sebuah rumah. Tempatnya di mana itu? Di Betania, di sebuah desa dekat Yerusalem. Suatu hari, rumah mereka ini akan kedatangan tamu.
tamu yang istimewa. Ayo, siapa tebak? Siapa tamu istimewanya? Benar, yang akan datang adalah Tuhan Yesus. Wah, yang punya rumah ini bernama Marta dan adiknya Maria. Mereka sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kemudian tiba-tiba pintunya diketuk. Tok, 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 tok. Dibuka. Wah, Tuhan Yesus datang. Mereka segera mempersilahkan Tuhan Yesus duduk. Ya, kemudian wah mereka senang sekali ya. Karena Tuhan Yesus sudah datang. Apa yang mereka lakukan? Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Marta kemudian mohon diri, minta izin. Untuk kemana? Untuk kembali ke dapur. Wah, ternyata sibuk sekali ya Marta ya. Nah, terus Marianya bagaimana? Maria tetap duduk di dekat kaki Yesus. Maria senang sekali mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Karena Maria ingin lebih mengenal Yesus. Mengenal Allah, juga Bapanya. Karena itu Maria duduk di dekat kaki Yesus. Namun kemudian tiba-tiba si Marta masuk dengan tampak kesal di ayatnya yang ke-40. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi kemudian apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab pada ayatnya yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Adik-adik, Tuhan tahu Marta sudah bekerja demikian keras, bahkan terlalu sibuk. Sehingga saking sibuknya dia lupa memiliki waktu untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan ingin menunjukkan apa yang dilakukan Maria, yaitu mendengarkan Dia adalah hal yang lebih baik. Coba Kak Anita mau tanya, apakah adik-adik juga punya tugas? Kak Anita tanya, tugas kalian apa? Tugas adik-adik apa? Yo, yang sudah kelas 1, kelas 2. Atau mungkin TKB. Apa? Benar. Tugas adik-adik adalah belajar. Dan apalagi? Oh, betul. Membantu orang tua saat orang tua sibuk. Betul. Itu tugas adik-adik. Ya, tapi kita nggak boleh lupa. Ya, saat kita sedang sibuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari mama atau papa. Tapi kita nggak boleh melupakan waktu bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau tugas di sekolah maupun di rumah selesai semua. Tapi Tuhan juga mau kita memberikan waktu kita untuk siapa? Benar, untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa, kemudian membaca firman Tuhan, pergi ke gereja. Kalau waktunya kita sudah tatap muka di gereja. Oh, ini kan waktunya ibadah online. Aku harus siap-siap nih di depan
HP atau di depan komputer untuk ibadah online. Wah, adik-adik, Tuhan mau hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, itu adalah hal yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana Maria menunjukkan kasihnya pada Tuhan Yesus dalam hal ini? Benar, dengan mendengarkan Tuhan. Dia menyediakan waktunya untuk belajar firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes diceritakan saat itu Maria dan Marta ingin mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit parah. Tapi ternyata sebelum Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Lazarus sudah meninggal. Betapa sedih hati mereka. Nah, saat Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Tuhan Yesus ingin memanggil Maria. Dan Maria tahu pada saat Tuhan Yesus memanggil Maria, Maria langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, Tuhan, seandainya Tuhan datang, Tuhan bisa menyembuhkan saudaraku. Betapa sedih hati mereka. Tuhan Yesus di sana juga memberikan perhatian. Tuhan Yesus menangis bersama mereka. Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Betapa marahnya Tuhan Yesus karena dosa manusia membawa kematian. Apa yang kemudian Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus pergi ke kubur Lazarus. Dan apa yang dilakukannya kemudian? Tiba-tiba Lazarus keluar. Setelah Tuhan Yesus menyuruhnya keluar. Wah, itu peristiwa yang sungguh luar biasa. Yang tidak mungkin terjadi. Ya, tapi ini benar-benar terjadi loh. Lazarus sudah mati 4 hari. Dengan kuasa Tuhan, Lazarus bisa bangkit dan bisa sehat kembali. Orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka melihatnya dengan takjub. Wah, benar-benar ini ya, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Benar-benar anak Allah. Dan mereka banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bisa memberikan hidup yang kekal. Dalam peristiwa ini, adik-adik coba lihat. Bagaimana Maria menunjukkan kasihnya kepada Yesus hari itu? Coba. Iya, Maria datang dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Maria percaya bahwa kalau Tuhan Yesus datang tepat pada waktunya, Tuhan akan menyembuhkan. Wah, adik-adik, bukan hanya menyembuhkan ya, tapi Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Sehingga banyak orang percaya. Menurut adik-adik, apakah orang-orang Farisi atau pemimpin Yahudi senang melihat hal itu? Ketika membangkitkan Lazarus, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka tidak senang. Apa yang akan mereka rencanakan? Mereka akan merencanakan membunuh Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, ini peristiwa yang sedih ya. Tuhan Yesus itu anak Allah. Tuhan akan diadili ya. Nah, udah. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Peristiwa apa lagi yang dialami oleh Maria? Suatu malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap,
murid-muridnya mengadakan perjamuan. Ya, teman-temannya mengadakan perjamuan makan di Betania. Di situ banyak yang hadir. Nah, tidak ketinggalan nih, si Maria juga datang. Nah, tapi Maria kali ini membawa sesuatu. Apa? Membawa sesuatu yang berharga bagi dia. Harta yang dimilikinya. Dan itu harus membelinya dengan uang yang banyak karena harganya mahal. Apa yang dibawanya? Dia membawa minyak wangi yang sangat mahal. Apa yang dilakukannya kemudian? Maria kemudian memberikan minyak wangi itu di kepala Tuhan Yesus. Dan kemudian Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak itu, memberikan minyak itu di kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Adik-adik, bagi orang Yahudi, perempuan Yahudi, rambut adalah harta yang berharga. Tapi Maria mau dan memberikannya itu dengan menyeka kaki Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa Maria melakukannya? Banyak orang-orang yang protes. Kenapa kamu beli mahal-mahal itu? Ya, kamu pemborosan. Tetapi apa yang dilihat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus senang menerimanya. Tuhan tahu apa yang dilakukan Maria. Karena Maria ingin menyembah Dia, menyembah Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus juga tahu saat Dia pergi ke Yerusalem nanti, pemimpin-pemimpin Yahudi akan menangkap dan menyalibkannya. Dia akan segera mati untuk menebus dosa umatnya. Pada zaman Tuhan Yesus, orang yang meninggal, tubuhnya akan diurapi dengan minyak. Nah, minyak Maria yang dituangkan kepada Tuhan Yesus adalah persiapan bagi pemakamannya. Dalam peristiwa ini adik-adik, bagaimana Maria menunjukkan kasihnya kepada Tuhan? Betul, dengan memberikan hartanya yang paling berharga. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sekarang tidak lagi berada di dunia ini, kita juga dapat memberikan kepada Tuhan hal-hal yang sama seperti yang Maria berikan. Yaitu, 1, waktu dan perhatian kita. Kak, caranya bagaimana? Membaca Alkitab, berdoa, ikut ibadah online. Nah, sekarang ini anak-anak, adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu juga memberikan waktu dan perhatian kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Yang kedua, kepercayaan dan ketaatan. Percaya dan taat. Caranya, Kak, melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Kemudian menaati papa dan mama, menaati guru, serta berserah kepada Tuhan saat kita memiliki persoalan. Yang ketiga, memberikan harta milik kita. Caranya, dalam Alkitab diajarkan kita harus memberikan sebagian uang kita kepada Tuhan. Uang kita juga berasal dari Tuhan kan? Iya. Nah, baik sekali kalau adik-adik sudah dari kecil menyisihkan uang jajannya. Oh, ini mau kuberikan kepada Tuhan. Wah, hebat sekali. Ya, jadi kita bisa memberikan melalui persembahan. Yang kedua, apa?
memberikan barang-barang kita. Untuk siapa, Kak? Untuk orang-orang yang memerlukannya tentunya. Yang ketiga, harta kita adalah talenta. Apa itu talenta? Talenta itu adalah kemampuan yang kita miliki. Kemampuan apa ya? Mungkin kemampuan menyanyi. Seperti siapa? Seperti Kak Anas atau Kak Elis, Bu Ana, suaranya bagus ya untuk memuji Tuhan. Kak, enggak bisa menyanyi, enggak bisa main musik, enggak apa-apa. Setiap anak pasti Tuhan berikan talenta. Seperti ini ya. Nah, ada yang pinter mengoperasikan komputer, seperti siapa? Kak Elga, ya. Terus Kak Hendro, itu Tuhan kasih talenta. Ada juga yang bisa bikin naskah drama, seperti siapa? Seperti Kak Nana, pasti adik-adik kenal. Nah, itu talenta yang bisa kita berikan untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu harta yang berharga kita persembahkan untuk Tuhan. Wah, tentunya senang sekali ya Tuhan ya. Nah, ayo bagaimana adik-adik? Sekarang bisa kita memberikan untuk Tuhan apa ya? Ayo nanti kita pikir-pikir. Kita minta pertolongan Tuhan tentunya ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini ya. Kita sama-sama buka ya dari 1 Yohanes. Kita buka ya 1 Yohanes. 1 Yohanes berapa Kak? 1 Yohanes 4. Ayatnya yang ke-19. Nah, ini ya dasar kita melakukan segala sesuatu. Dasar kita memberikan yang terbaik. Memberikan milik kita untuk Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu ayat hafalannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar seperti Maria, memberikan waktu kami, perhatian kami memberikan ketaatan, kami memberikan talenta yang Tuhan berikan untuk Tuhan. Kenapa kami harus melakukannya? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi saya. Karena Tuhan lebih dahulu sudah menebus dosa-dosa saya. Saya mau memberikan harta milik saya untuk Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan, kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan juga mendengar adik-adik saat ini juga sedang berdoa. Mungkin adik-adik ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai memainkan alat musik. Biarlah Tuhan Engkau berkati adik-adik semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ling-ling, Doni tahu sekarang apa yang bisa Doni berikan untuk Tuhan. Doni mau ikut paduan suara anak. Doni mau mempersembahkan suara Doni untuk Tuhan. Doni juga bisa mendoakan teman-teman Doni yang sakit. Wah, bagus Don. Tuhan pasti senang mendengarnya. Kalau gitu, ayo Don, kita ketemu Kak Yosep untuk daftar paduan suara. Yuk. Ayo.
ibadah belum lengkap apabila kita belum menunjukkan rasa syukur dalam bentuk persembahan. Ini adalah bagian Tuhan. Ini adalah milik Tuhan. Mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita dan seisi rumah kita biarlah selalu menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kita sudah mengumpulkan persembahan, bukan? Dan sekarang saatnya kita berikan kepada Tuhan persembahan yang sudah kita kumpulkan tersebut. Biarlah persembahan ini harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, telah kami kumpulkan persembahan yang kami tahu ini adalah milik Tuhan. Biar kami persembahkan kepadamu Bapa, agar persembahan ini bisa untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami bersyukur untuk berkat, untuk pekerjaan mama papa, untuk semua yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang untuk berdoa. Amin. Interupsi. Bulan ini, bulan apa ya? November. Kalau begitu, bulan depan Desember. Bulan ini hari kelahiran Tuhan Yesus. Bulan untuk ulang tahun Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Yeay! Dari tahun ke tahun, di bulan ini pasti spesial, bukan? Ayo, siapa yang berani bilang kalau bulan Desember bukan bulan istimewa? Untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus,
maka akan ada ibadah Natal sekolah minggu. Dicatat tanggalnya 19 Desember 2021. Ibadah Natal sekolah minggu akan tetap diadakan secara online. Loh, katanya spesial. Berarti sama aja dong dengan ibadah sebelumnya. Tunggu dulu, biar Kak Nana selesaikan dulu ya. Memang kita tetap mengadakan ibadah secara online. Tetapi di hari Minggu, tanggal 19 Desember tersebut, wah, ada drive-thru juga loh. Ini dia yang membuat beda. Di mana drive-thru-nya? Di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malenggang. Di Jalan Malenggang nomor 12 sampai 14 Malang. Nah, persyaratannya ada nggak Kak Nana? Ada. Pertama, isi dulu form pendaftaran secara online. Ribet bener sih harus daftar online? Nggak ribet kok nak, gampang sekali caranya. Setelah ibadah ini selesai, akan dibagikan link kepada mama, papa, dan adik-adik. Tentunya yang berdomisili di Malang saja ya. Nah, silahkan klik link tersebut. Kemudian akan muncul formulir seperti ini. Adik-adik kelas besar pasti bisa mengisi formulir sendiri. Apalagi selama ini sudah terbiasa sekolah secara online. Sudah pintar menggunakan teknologi. Tetapi adik-adik Baduta, adik-adik kelas kecil, mohon bantuan mama dan papa ya. Terus, kenapa sih Kak harus pakai daftar? Karena banyak sekali yang akan kakak-kakak siapkan pada saat adik-adik akan mengunjungi kakak sekolah minggu. Maka itu, untuk menyambut kalian dengan cara yang istimewa, agar di hari itu menjadi kenangan yang indah, tentunya hal itu membutuhkan persiapan ya. Itulah sebabnya adik-adik segera mendaftar. Pendaftaran hanya akan berlangsung selama bulan November saja. Berarti dimulai hari ini sampai tanggal 30 November. Setelah itu pendaftaran ditutup. Kalau sudah ditutup, maaf ya, tidak bisa dibuka lagi. Kalau seandainya adik-adik kesulitan atau mama papa kesulitan untuk mendaftar, boleh japri Kak Nana atau Kak Selvi. Adik-adik dari Tebo atau adik-adik dari TSD boleh menghubungi Kak Yos. Nanti kita akan bantu untuk mendaftarkan. Jangan takut merepotkan. Justru kakak ingin sekali adik-adik semua untuk mendaftar. Nah, adik-adik segera mendaftar ya. Adik-adik, tahu nggak kalian tadi siapa yang main panggung boneka? Siapa? Siapa? Oh iya, Kak Anita ada juga loh yang jago juga. Kak Wawan juga jago. Main panggung boneka juga. Ada lagi tuh. Siapa ya temannya? Ling-Ling tadi siapa namanya? Bener, Doni. Mana ya Doni? Siapa yang mainkan ya? Wah, ternyata Kak Win yang main ya. Oke, nah Tuhan memberikan talenta kepada Kak Win. Main panggung boneka. Juga
menggambar, juga apalagi ya? Membuat aktivitas untuk adik-adik supaya lebih mengerti firman Tuhan. Ya, adik-adik juga bisa loh. Talenta apa yang Tuhan berikan bagi kalian? Yuk, sama-sama sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kita. Dadah! Saatnya aktivitas. Oke, adik-adik, di sini kalian bisa menyiapkan ya kertas asturo yang berwarna hitam. Ukurannya berapa? Yuk coba kita lihat yuk. Lihat ya, ukuran yang ada di sini. Ya, ukuran 12 cm kali 18 cm. Ya, 12 dan 18. Asturo hitam ya. Seperti ini. Kalau udah siap, sekarang kita mau lipat kertasnya menjadi 2. Yuk, lipat menjadi 2 seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita buka. Ya, kita buka. Kak Win mau beri tanda deh di sini. Ya, Kak Win beri tanda di sini ya, biar kelihatan ya. Oke, Kak Win mau singkirkan dulu ini. Kak Win mau beri garis ini di sini ya, 4 cm. Ini ya, 4 cm. Juga di ujung sini 4 cm. Lihat ya, kalian sudah beri tanda 4 cm. Kalian mau kasih garis ya, kalian kasih garis seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kalian mau beri di sini garisnya, beri tanda 1 cm 1 cm ya. Ini ya, di sini ada, kita ketemu 9 cm ya, diberi tanda setiap 1 cm ini. Oke, sekarang yang bagian bawah. Kalau kalian belum terbiasa untuk menggunakan penggaris, kalian bisa minta bantuan kakak ya, atau papa atau mama. Nih, kalian mau beri spidol ini ya. Nih ya, kalian beri spidol di sini. Oke, sudah. Lalu nih ya, nih kalian bisa minta bantuan kakak. Kakak biasanya di sekolah pakai penggaris ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kalian mau pakai pensil ya. Kalian mau buat garis lengkung di sini, lihat ya, lengkung seperti ini. Kalian mau tunjukkan dulu seperti ini, kelihatan ya. Oke, sekarang kalian mau potong. Perhatikan ya, yang dipotong adalah di bagian yang ini dan ini ya. Oke, kalian mulai ya. Potong pelan-pelan aja. Dia membentuk apa kak ya? Kalau kalian lihat nanti ini dia membentuk piano. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita potongnya di sini.
Udah selesai belum? Oh, masih ada lagi ya. Kak Win mau pakai sisanya potongan ini tadi ya. Kak Win mau lipat ya, lipat lalu kita potong jadi 2 ya. Tuh ya, lipat lagi. Ini juga lipat lagi. Oke, potong jadi 2. 1, 2, 3, 4. Sepertinya kalian masih butuh lagi ya. Kalian masih butuh lagi. Dilipat seperti ini. Potong. Kalian butuh 6 aja deh. Nah, ini kalian punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang kalian mau beri lem di sini ya. Oke. Kalau kalian pernah lihat piano atau organ di gereja atau di sekolah atau di rumah, mungkin kalian punya ya. Bentuknya seperti ini. Oke ya. Lagi. Kalian mau kasih lagi. Tunggu singkirkan dulu. Nah, adik-adik, ini yang sudah kita lem tadi ya. Di sini ada 3, 2, 1. Kalau kita tutup seperti ini. Wow, mirip seperti piano ya. Ya. Oke, nanti setelah itu kita mau tuliskan ayat hafalannya. Nah, adik-adik, kalian bisa tuliskan ya ayatnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita masih bisa beri hiasan di sini ya. Ada not kalau di sini. Kasih lagi deh. Ayat hafalan kita di 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Dan aktivitas kita sudah selesai. Tada, sudah selesai aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa ya menuliskan ayat hafalannya. Ayat hafalannya apa tadi? Yuk kita hafalkan sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Apa bunyinya? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yuk kita ulang sama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana adik-adik bisa memberikannya untuk Tuhan? Pasti bisa. Kita terus minta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita miliki menjadi pujian yang indah untuk Tuhan. Oke, ibadah online kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!